Shalom shalom sahabat Bapak Ibu. Selamat malam kepada kita semua yang live saat ini, online maupun yang boleh hadir di tempat ini. Hampir sejam ya kita memuji, menyembah Tuhan. Rasa-rasanya tadi belum mau berhenti, amin. Haleluya. Lebih baik satu hari di pelatarannya Tuhan. Tapi seringkali dunia ini memikat kita dengan hal-hal yang lain, betul enggak? Justru kebalikannya apa? Lebih baik TikTok seharian. Sekarang ini aduh, Reels, cerita, story, TikTok, wah, Instagram, ya, Twitter, medsos, banyak menghiasi hidup kita. Kalau kita mengambil hal yang baik, puji Tuhan. Dan seharusnya begitu. Amin. Karena pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Kebiasaan kita belum baik loh sahabat Bapak Ibu. Karena apa? Karena cara berpikir kita masih apa? Cara berpikir kita masih buruk. Masih dipengaruhi tercemar dengan dunia ini. Sehingga sejatinya dimulai dari pergaulan yang kita kita jalin hari-harinya itu harus kita jaga. Men. Pergaulan itu bukan hanya sekedar kita bergaul dengan teman kita, melainkan apa? Sekarang banyak orang yang tidak mau bergaul keluar. Betul enggak? Banyak orang menjalin pertemanan di mana? Medsos, media sosial. Apalagi nanti ke depannya akan merebak yang namanya dunia metaverse. Wah itu orang lebih antisosial lagi begitu. Maksudnya antisosial apa? Dalam kehidupan nyata antisosial. Cuman di medsos, beraninya di medsos. Tidak usah jauh-jauh sahabat Bapak Ibu, kita saja kan alami begitu. Kalau di medsos orang yang tidak kita kenal, tapi karena sudah menjalin pertemanan, siapapun itu ada kalanya yang tidak kenal, yang sakit, kita kasih apa? Komen GWS, Good well soon, cepat sembuh, gitu kan. Yang meninggal turut berduka cita, kita tidak kenal siapa, tapi karena pertemanan di FB, di Instagram, turut berduka cita, yang sakit cepat sembuh, ada anggota keluarga yang meninggal, turut berduka cita, apalagi yang berulang tahun selamat ulang tahun, yang menikah, yang ulang tahun pernikahan, happy wedding anniversary, kita tidak tahu siapa mereka, kita hanya tahu dari media sosial. Tapi coba kalau kita ketemu, kita cuek, betul enggak? Cuek, jujur, betul enggak? Cuek kita. Seperti halnya dulu belum ada gadget, kalau kita ketemuan apa? Kita ngobrol. Tapi sekarang kalau misalnya kita ketemuan apa? Sama-sama pegang HP. Cuma mau kasih tunjuk, kamu mau HP apa gitu kan. Justru ngobrol artinya apa? Menjauhkan yang dekat, mendekatkan yang jauh. Mendekatkan juga orang yang tidak kita kenal. Nah, wah ini sedikit lari dari konteks ini. Cuma kita mengalir ya. Media sosial berperan penting saat ini. Nah bagaimana sikap kita sahabat Bapak Ibu? Sikap kita anak Tuhan, pengikut Kristus dalam menghadapi arus dunia saat ini. Gitu. Ini lama-lama media sosial ini bisa jadi kayak kayak ganja. Di dunia kedokteran ganja itu perlu ya. Bahkan ada di negara bagian mana itu memang mempergunakan ganja sebagai obat bius. Bius. Yang penting tepat digunakan dosis takarannya. Media sosial ini bisa jadi ganja. Yang bisa membangun, yang bisa bermanfaat, tapi yang bisa juga apa? Membuat kita kecanduan. Membuat kita terpengaruh dengan dunia ini. Saya tidak katakan media sosial
buruk semua. Tapi saya mau katakan bahwa hati-hati. Dengan adanya media sosial kita bisa kecanduan. Kalau misalnya kecanduan untuk berbuat baik, kita menjadi semakin berkenan di hadapan Tuhan, serupa dengan Kristus, ya puji Tuhan. Tapi sekarang coba kita lihat konten-konten di YouTube dimanapun. Mana yang lebih banyak, konten rohani atau kontenan? Sedikit sekali konten yang membangun. Nah justru itu New Chapter Community juga hadir. Di medsos, di platform YouTube, FB, TikTok, Instagram, setiap harinya ada renungan harian, ada kata-kata motivasi dalam bentuk video. Tujuannya apa? Bukan sebagai pemandu sorak. Bukan sebagai pemandu sorak. Tapi rindu mewarnai dunia dengan kebenaran. Rindu mewarnai dunia ini dengan kebenaran. Rindu mengambil bagian, ini loh. Ada anak Tuhan, ya, ada komunitas Kristen yang juga mengambil peranan di dalam perkembangan juga saat ini. Kita juga tidak boleh anti terhadap media sosial. Tapi bagaimana kita bisa mengambil peranan juga di dalamnya. Nah, New Chapter Community melihat hal itu. Gitu. Nah, New Chapter Community adalah komunitas bab baru. Setiap hari adalah bab baru yang Tuhan beri bagi kita untuk memulai lembaran baru. Amin. Karena Tuhan berurusan dengan kita yang sekarang, bukan yang kemarin. Dan nanti ke depannya kita mau jadi apa. Begitu sahabat Bapak Ibu. Dan apa yang saya sampaikan saat ini jujur di luar dari apa yang saya sempat susun sebelumnya. Bagi kita yang gampang terpengaruh oleh dunia saat ini yang bahaya sahabat Bapak Ibu. Ini yang bahaya. Banyak pula efek daripada medsos kita apa? Kita melakukan hal-hal yang tidak baik, yang tidak berkenan di mata Tuhan. Bahkan kita ikut arus wajar hidup anak dunia. Bagaimana kita seharusnya mengambil peranan penting di situ sahabat Bapak Ibu? Kita harus dapat mengambil peranan penting di situ. Kita harus bisa menjadi berbeda dengan dunia ini. Jangan sampai kita terpengaruh oleh dunia ini. Dalam Roma 12 ayat yang kedua, janganlah jadi serupa dengan dunia ini. Jangan memiliki kualitas yang sama dengan dunia ini. Yang dunia ini apa? Sudah semakin hancur, sudah semakin bobrok, sudah semakin rusak. Loh kenapa begitu Pak? Ya iya, itu kan penggenapan firman. Itu kan penggenapan firman. Kita kan sudah berada di akhir zaman. Dan seharusnya kita bisa melihat ini menjadi suatu tanda bahwa tak lama lagi Tuhanku datanglah. Amin. Haleluya. Dan aminnya kurang kencang ya. Nah ini sahabat yang menyaksikan baik yang di YouTube di FB ini amin apa ini? Amin dalam hati, amin apa gitu. Karena sekali lagi kalau misalnya berbicara kematian, berbicara Tuhanku datanglah, kayak kurang siap. Kayak ada sesuatu yang masih harus dipertahankan. Jangan jadi seperti halnya apa? Orang-orang yang Tuhan tunggu aku mau menguburkan ayahku. Kan begitu. Biarlah orang mati menguburkan orang mati. Mengikut Tuhan harus all out. Mengikut Tuhan harus all out. Tidak boleh setengah-setengah. Jadi sekali lagi medsos mengambil peranan yang penting. Nah bagaimana kita bisa berperan di dalamnya. Kita bisa menjadi terang di situ. Kita tidak ikut arus dunia ini. Karena arusnya kencang loh. Kencang arusnya itu.
Termasuk New Chapter Community ada agenda hari Kamis, doa puasa. Ya. Nah kembali Tuhan ingatkan kayak gini. Sebenarnya kita doa begini. Gitu. Berapa banyak yang masih mau doa seperti ini? Ya. Sedikit, sedikit, sedikit. Tapi anehnya nanti maunya mati masuk surga. Ini jadi beban pribadi saya sahabat Bapak Ibu. Nah kerinduan melalui New Chapter Community ini adalah bab baru. Komunitas bab baru kita menjalani hidup dalam keadaan manusia baru sebetulnya. Amin. Karena perubahan kita itu tidak secara mistis sahabat Bapak Ibu. Harus ada proses. Dan Tuhan seringkali memberikan masalah, bukan memberikan masalah, seringkali mengizinkan masalah itu terjadi dalam diri kita. Supaya apa? Supaya kita jadi dewasa sahabat Bapak Ibu. Supaya kita jadi dewasa. Tuhan seringkali memberikan keadaan-keadaan tidak seperti yang kita harapkan. Padahal kita sudah berbuat yang baik, kita sudah kayak merencanakan plannya baik, ngerti ya? Tapi seringkali hasilnya tidak sesuai dengan apa yang kita kerjakan. Kan ada kan? Apa? Hasil tidak mengkhianati usaha atau kebalik. Usaha tidak mengkhianati hasil. Gitu. Kita sudah berusaha dengan baik, tidak tipu-tipu orang, kerja keras. Tapi kenapa hasilnya seperti ini Tuhan? Sering kan kita begitu? Gak usah jauh-jauh, saya juga begitu sahabat Bapak Ibu. Haleluya. Tapi sebetulnya di situ Tuhan belajar. Bagaimana kamu dapat hidup dalam kerajaan Allah. Berbicara kerajaan Allah apa? Hidup dalam kebenaran, hidup dalam sukacita, hidup dalam damai sejahtera dan semua itu dikerjakan oleh Roh Kudus. Amin. Artinya apa? Ada ndak ada, tetap ada kebenaran, sukacita dan damai sejahtera. Dan sahabat Bapak Ibu semakin kesini saya merasa bahwa aduh hidup kok semakin enak ya. Maksudnya bukan enak karena fasilitas dunia, enggak. Justru karena enggak ada apa-apa. Itu. Bukan berarti juga saya terlalu mendramatisir, enggak ada kemudian habis. Enggak, artinya cukup sahabat Bapak Ibu. Kalau mau dibandingkan dengan yang lalu, saya pernah kerja di bank, saya pernah kerja pimpin suatu perusahaan. Saya pernah memiliki kendaraan roda 4. Tapi dalam proses itu ditarik dan lain sebagainya, bukan ditarik leasing ya. Saya mengundurkan diri, waktu awalnya saya kira kendaraan itu diberikan ke saya. Ya memang diberikan, dipakai, tapi waktu saya resign juga ternyata diambil lagi begitu. Ada pilihan untuk ngotot mempertahankan kendaraan tapi memilih untuk melepas saja. Belajar dari Abraham lah, amin. Lepas aja semua. Tapi Allah terus menghajar, mendidik. Akhirnya sekarang jadi orang pun menyakiti karena sudah terbiasa orang sakiti jadi ya kayak orang Jawa, engge ya itu. Tapi saya belum juga sempurna, masih terus berjuang untuk menanggalkan kodrat dosa karena seringkali masih ada keangkuhan yang tanpa saya sadari. Dan saya minta Tuhan terus hajar, Tuhan terus didik. Kalau masih ada bagian dalam diriku yang belum kau bisa nikmati, terus hajar, terus didik Tuhan. Dan hari-hari saya terus diajar Tuhan, dididik Tuhan. Pagi hari saya bangun setiap pagi, kurang lebih jam 4, siapkan new chapter message. Ya. Kemudian mempersiapkan diri, saya dari pagi sampai siang hari, ojek online. Saya memang gembala ya, dalam komunitas ini juga koordinator, tapi saya tidak berharap dari uang sahabat Bapak Ibu. Jadi tenang kalau misalnya sahabat Bapak Ibu memberikan
Sumbangan itu pasti dipergunakan tepat sasaran. Karena saya juga berusaha. Selain itu ada usaha martabak. Gitu. Yang kecil-kecilan UMKM. Tapi tujuannya untuk cukup makan minum, kelebihannya juga untuk pelayanan sahabat Bapak Ibu. Orang-orang terdekat dengan saya yang kenal. Kelihatan kami itu melimpah dengan materi. Tapi itu yang kami syukuri. Orang tidak pernah melihat kami kekurangan. Walaupun kami menjalaninya sebetulnya ya cukuplah. Saya juga enggak mau katakan kurang-kurang amat. Itu cukuplah. Cukup. Amin. Tapi belajar bagaimana kebenaran itu tetap hadir. Bagaimana sukacita dan sejahtera tetap hadir. Amin. Terus belajar. Dan ini yang terus saya tanamkan kepada anak-anak saya, sahabat Bapak Ibu. Haleluya. Jadi sahabat Bapak Ibu, mari ya, kita harus bisa menjaga pergaulan kita. Pergaulan itu selain pertemanan, ya, apa yang kita tonton, apa yang kita dengar, ya, apa yang kita alami, jangan kita parno ya terhadap sesuatu belum apa-apa tapi kita sudah khawatir duluan. Gitu. Kita harus benar bisa memisahkan diri kita dari dunia ini, amin. Haleluya. Kita harus dapat pisahkan diri kita dari dunia ini. Seperti halnya Abraham kita belajar bagaimana dia memisahkan diri di saat Allah panggil Abraham, amin. Allah memanggil kita semua saat ini. Untuk itu mari kita mau harus pisahkan diri kita. Kita harus menjadi berbeda dari dunia ini. Kalaupun sekali-kali kita medsos, cari yang membangun lah. Kalau enggak lebih bagus tinggalkan, amin. Kita baca Alkitab, kita doa. Karena yang baca Alkitab dan doa saja belum tentu hidupnya berkenan loh sahabat Bapak Ibu, percaya. Apalagi yang enggak baca Alkitab jadi jangan berpikir bahwa, oh lebih bagus saya tidak baca Alkitab, tidak berdoa tapi hidup saya baik-baik, siapa bilang? Gitu. Standarnya bukan kita yang tentukan, Tuhan yang tentukan. Nah bagaimana kita tahu standar Tuhan dalam diri kita kalau kita tidak baca Alkitab, kita tidak doa. Amin. Dan kalau misalnya ada masalah jangan khawatir. Haleluya. Karena apa? Karena masalah itu mendewasakan kita. Kalaupun kita di ujung kematian jangan khawatir, yang penting hidup kita berkenan. Justru itu kita persiapkan diri kita dari sejak sekarang. New Chapter Community itu slogannya cuma 2, berkemas pulang dan serupa dengan Yesus dalam persiapan kita berkemas pulang. Tapi jangan takut juga untuk mau mengikuti New Chapter Community. Dikiranya mau cepat-cepat pulang. Tentunya selama kita masih diberikan kesempatan hidup, kita harus apa? Berbuat yang terbaik bagi Tuhan, amin. Kita berbuat yang terbaik bagi Tuhan, kita hidup bertanggung jawab. Haleluya. Sehingga kapanpun kita dipanggil pulang, siap saja. Karena sebetulnya bagi pengikut Kristus yang ditunggu-tunggu bukan hari kelahiran, hari kematian. Karena hari kematian adalah awal kita melangkah bersama dengan Kristus, asal hidup kita berkenan di hadapan Tuhan. Jangan hidup kita sembarangan, berantakan, menggelar hidup di kesementaraan ini, ya. Tapi mengklaim, aku masuk surga. Wah parah itu. Ya. Jangan hidup kita tidak berkenan, kita sok klaim. Amin, mari kita mau berubah. Melalui doa puasa saat ini kita berubah yuk. Sama-sama kita berjuang untuk menjadi alat kesukaan Bapa di surga. Demikian ya, perenungan saat malam hari ini. Kita belajar untuk hidup kita dinikmati selalu oleh Tuhan. Haleluya. Amin, puji nama Tuhan. Sebelum sahabat Bapak Ibu terima berkat Tuhan, besok kita ketemu ya, jam 5 pagi, New Chapter Message. Sahabat Bapak Ibu bisa silakan share ke yang lainnya supaya bisa subscribe juga akun YouTube, bisa follow juga akun TikTok, Instagram ya, FB ada juga page-nya juga ya, silakan diikuti ya. Anda bisa mendapatkan pemberitaan-pemberitahuan yang bisa mengubahkan kehidupan sahabat Bapak Ibu. Oke, sampai jumpa juga di Sabtu ada doa pagi, jam 5 pagi. Kita doa pagi bersama, yuk kita mau jadi berbeda dengan dunia ini, amin. Kita ngototlah dengan Tuhan. Ya,
Masa untuk perkara-perkara lahiriah kita bisa ngotot ya. Apalagi untuk perkara kekekalan. Kita harus ngotot dong dengan Tuhan. Amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan, permata hatinya Tuhan, angkat kedua tanganmu. Kita memberkati daerah tempat tinggal kita, dimanapun kita berada ya Bapa. Kiranya Engkau memberkati dari tempat tinggal kami, menjadi banyak orang yang mengenal Engkau melalui kehidupan kami yang menjadi suratan terbuka bagi lingkungan sekitar kami. Dan saat ini kami terima berkat-Mu. Segala berkat daripada Bapa di sorga, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus dalam persekutuan yang indah bersama dengan Roh Kudus menjadi bagian dalam kehidupan kita sekarang sampai selama-lamanya. Dan kami terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang menerimanya sama-sama kita katakan, amin, amin. Yang di YouTube, haleluya puji nama Tuhan, sampai jumpa lagi ya.